Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la na'budu illa iyyah la haula wa la quwwata illa billah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wal mutamassikina bidinihi wal mujahidina fi sabilihi wa man da'a bid'awatihi. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, Bapak-bapak, Ibu-ibu, majelis guru, karyawan dan karyawati, umumnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bergembira. Mungkin juga ada yang bersedih. Mungkin ada yang kurang sehat. Mungkin juga ada yang dalam keadaan sakit. Walau bagaimanapun juga situasi kita, namun kita tetap wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tertanam rasa syukur dalam diri kita, yakinilah apa saja musibah yang ditimpakan Allah kepada kita, pasti banyak orang yang jauh lebih berat cobaannya dari kita. Kalau sekiranya kita dalam keadaan kurang sehat, ada kawan yang sakit. Kalau kita dalam keadaan sakit, banyak yang lebih berat penyakitnya dari kita. Oleh karenanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, yakinilah betapa cobaan yang didatangkan Allah, banyak orang yang jauh lebih berat cobaannya dari kita. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan terlalu sedih kalau tidak punya cincin. Kenapa? Karena ada orang yang tidak punya jari. Awak lagi cincin nanda do, kawan jari nanda do. Baru cincin dimakan lakinya, kan? Selalu salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan perintah berselawat kepada Nabi sangat istimewa. Apa istimewanya? Satu-satunya perintah yang Allah juga ikut melakukan hanya selawat. Kalau perintah-perintah yang lain, Allah hanya sekedar memerintah, tidak ikut melaksanakan. Allah perintah kita puasa, Allah juga tidak puasa. Begitu juga sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah perintah kita untuk berselawat kepada Nabi, yang Allah ikut berselawat. Malah duluan lo Allah berselawat dari awak lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh karenanya, wahai orang yang beriman, ucapkanlah olehmu selawat dan salam kepadanya. Nah, sedangkan Allah saja berselawat kepada Nabi. Kita yang mengaku umat Muhammad berharap syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti, ingin berjumpa dengan Nabi, rindu untuk bersama-sama dengan Nabi di dalam surganya Allah. Sampai di mana baru kita berselawat kepada Nabi? Jangan kita menjadi orang yang bakhil. Mana orang yang bakhil? Kata Nabi, orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak mau melanjutkan dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya ke depan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita dengar orang menyebut nama Muhammad, mari sama kita lanjut dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksudnya Muhammad Rasulullah, ikut Muhammad Ali nya aja nih baca Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu terakhir. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti yang disampaikan pada awalnya acara kita bersama siswa, tapi dikarenakan pandemi virus corona atau COVID-19, karena mungkin ada kegiatan kita yang agak berbeda. Walaupun pandemi corona sudah lebih dari 1 tahun, sampai saat ini masih sudah bermacam ragam usaha dilakukan untuk memutus penyebaran dari corona. Mulai dari pakai masker, ndak taluk pakai masker, jaga jarak, ndak taluk jo jaga jarak. Kalau dulu ada istilahnya PSBB, piti susah bini baulah. Gara-gara corona kan, seko antrilah di pengadilan agama. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar. Baik Bapak Ibu, materi kita seperti yang sampaikan tadi adalah mengenal Allah dan Rasul. Mengenal Allah ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. So, istilah orang awak, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang. Nah, supaya kita kenal dengan Allah, kita teringat kata utama ahli hikmah. Apa katanya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, pasti dia akan kenal dengan Rabb-nya. Jadi kalau kita ingin kenal dengan Allah, kenalilah diri kita terlebih dahulu. Untuk mengenali diri kita, ada beberapa pertanyaan yang harus kita ajukan terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama, siapa kita? Yang kedua, dari mana kita?
Yang ketiga, sedang di mana kita? Dan yang keempat, hendak kemana kita? Kita lihat satu persatu. Pertama tadi, siapa kita? Sering kita dengar kawan-kawan berbicara, kecilnya indah tahu orang siaden. Enak dah tahu orang siaden. Yang dimaksud bukan itu. Kalau kita bertanya pada diri kita, siapa kita, akan ketemu nanti jawabannya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Besul di situ jawaban. Jadi sia awak nan sabananya kita tidak lebih dari seorang budak. Kalau yang budak itu bagaimana? Harus tunduk patuh kepada majikan. Lalu sekarang ini kita adalah budak Allah. Tapi sayangnya ada sebahagian manusia dia tidak lagi berlagak sebagai budak terhadap Allah. Ini anehnya. So kalau awak budak itu apabila dipanggil oleh majikan capek datang. Tak bisa awak minta tunggu, tak bisa minta anci, baik pola sabanta lailah, tak ada ceritanya. Lalu kini kita mengaku sebagai budak Allah. Ketika Allah memanggil kita, kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Kita dalam hidup ini pasti banyak persoalan. Pasti banyak persoalan apa? So kita hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menjadikan kita hidup, tujuannya apa? Liyabluwakum. Allah hendak menguji kita. Lalu kita yang banyak persoalan tadi dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, mari untuk salat. Kadang-kadang kita pura-pura tidak mendengar. Kenapa? Karena kita sibuk dengan persoalan awak tadi. Untuk memecahkan persoalan yang sedang kita hadapi, kita dipanggil oleh Allah. Kok cara awak, kalian yang sedang masalah, datang ke sini, saya selesaikan masalah kalian. So Allah katakan di ayat lain, wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada kita yang masalah kesehatan, ke sini kata Allah, saya selesaikan. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah keluarga, kita dipanggil oleh Allah, sini. Tapi kadang-kadang awak tidak acuh. Jadi kalau kita budak itu, tugas kita dijadikan Allah adalah untuk beribadah. Tugas awak dijadikan Allah untuk ibadah. Lalu di dalam Al-Quran ada dua kata. Ada kata ibadah, kemudian ada lagi amal. Dua kata ini sering kita dengar. Kalau ibadah, contoh ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Atau dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu.
Itu ibadah. Kalau amal juga banyak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lalu apa beda antara amal dengan ibadah? Kalau mendengarlah coba. Setiap ceramah Ustaz menyampaikan mari kita tingkatkan amal, mari kita tingkatkan ibadah kita. Apa bedanya? Kalau yang ibadah ini terkait dengan rukun dan syarat. Dia punya syarat, punya rukun. Ini yang dikatakan orang dengan ibadah khusus. Kalau amal setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah, itu pun akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Ini yang dikatakan orang ibadah umum. Ibadah umum. Jadi kalau begitu setiap pekerjaan kita bisa bernilai ibadah. Tentu yang harus kita sempurnakan terlebih dahulu adalah ibadah pokok kita tadi yang terkait dengan rukun dan syarat. Yang terkait dengan rukun dan syarat. Ini yang harus kita selesaikan dulu dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita sempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Pertama, harus berangkat dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, kita melakukan sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Kadang-kadang awak lafal sesuatu. Pekerjaan kita baru bernilai ibadah. Pertama niat ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan sunnah. Lalu yang diatur oleh sunnah itu apa? Yang diatur oleh sunnah itu banyak. Sunnah mengatur jumlah. Contoh rakaat salat. Enak. Dalam pelaksanaan ibadah haji, jumlah tawaf, melontar jamarat dan lain sebagainya. Ada yang mengatur tempat, ada yang mengatur waktu, ada yang mengatur bacaan, ada yang mengatur gerak-gerik, ada yang mengatur jenisnya. Kita sesuaikan dengan itu. Kadang-kadang awak ibu-ibu bapak-bapak karena terlalu sibuk, yang ibadah pokok kita tadi terabaikan. Ini yang kita katakan awak budak tapi lagak sebagai majikan, dipanggil ayah ala salat, ke sini kalian yang sedang bermasalah, sini saya selesaikan permasalahan kalian. Tapi ada aja. Yang kedua, tugas kita jadikan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Supaya bernilai ibadah bagaimana? Ikhlaskan niat. Jangan nilai materi dunianya yang kita kedepankan. Kalau dunianya yang kita kedepankan, dunia nanti kajalun tentu dapat nilai ibadah lah jalan dak dong. Rugi wak. Nah, ini yang pertama. Jadi siapa kita? Kita adalah budak Allah. Kita budak. Lalu dari mana kita? Kita ringkaskan saya. Yang kita manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Yang jasad, tubuh kasar kita ini berasal dari tanah. Yang roh kita ini berasal dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Yang berasal dari tanah, dia butuh makan, butuh minum, butuh perawatan dan sebagainya. Juga nanti obatnya yang berasal dari tanah. Kembalinya nanti juga kepada tanah. Yang roh kita dari Allah, kalau dia sakit obatnya juga yang dari Allah. Syifa'ul lima fis sudur.
obat bagi segala macam penyakit jiwa. Berpisah nanti arwah dengan jasad, kembalinya juga kepada Allah. Lalu yang ketiga, sedang di mana kita? Kita sekarang ini sedang sampai di terminal yang ketiga. Ibarat kita melakukan satu perjalanan, kita naik bus umum. Taruhlah kita mau pergi ke Jakarta. Itu banyak terminal yang harus kita lewati. Yang sudah kita lewati baru 2 Bu. Yang pertama alam rahim. Yang kedua alam arwah. Yang ketiga, inilah sekarang ini kita baru sampai terminal yang ketiga, alam dunia. Jadi sampai kita di alam dunia. Di dunia ini tugas kita yang tadi untuk beribadah. Hendak kemana kita? Panjang perjalanan yang sudah kita lewati, jadi baru 2, alam arwah, alam rahim. Kita sampai terminal yang ketiga. Nah, setelah terminal yang ketiga dunia ini, kita lanjut perjalanan terus sampai nanti terminal yang keempat, barzakh. Barzakh itu diawali dengan maut, mati. Setelah barzakh ada lagi nanti namanya mahsyar. Itu melewati gerbang yang namanya ba'as, berbangkit. Setelah mahsyar ada lagi hisab. Setelah hisab ada lagi nanti namanya mizan, timbangan amal. Setelah itu ada lagi syirat. Baru terakhir fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Yang kita lewati baru 2, arwah, alam rahim. Sampai terminal yang ketiga dunia yang akan kita lewati, barzakh, mahsyar, hisab, mizan, sirat. 5 lagi. Nah, proses yang akan kita lewati itulah yang seringkali disebut dengan akhirat. Jadi berarti kita semua akan pergi ke akhirat. Makanya Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bersiap bekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa kita diperintah Allah bersiap bekal? Karena perjalanan awak jauh nih. Ibu-ibu, bapak, misalnya besok kita mau pergi ke Padang, naik bus umum, kita mau pergi ke Padang. Tentu kita hitung biaya busnya, pulang balik sekian, belanja di Padang nanti sekian, enak. Ada kita hitung. Ternyata uang yang kita miliki hanya 20.000 saja. Titiawak 20.000-nya. Awak kapai ke Padang, naik bus umum. Lai kalau dah baik. Lai berani apa baik? Tidak. Bako tidak kalau dah sewa busnya dah cukup. Dah cukup. Lalu sekarang ini Bapak Ibu, kita bukannya mau pergi ke Padang, bukan mau pergi ke Jakarta, tapi kapai kamawa, pai ke akhirat. Yang belum pernah awak kakian sekalialah nyalai. Aduh kawan nekat aja pai ndak berbekasi awak lah. Sedangkan ke Padang dia dah tahu dah laju ke Padang lah jale dah sudi-sudi Padang banyak lo keluarga awak di sana, awak di situ tidak bakal nak cukup dah tahu dah pai. Iku kawan ke akhirat nekat je nyobain nak berbekasi anak awak lah. Ya kan? Kalau kita nanti kembali menghadap Allah bawa bekal yang cukup, Allah pasti senang menerima kita.
Tapi kalau datang tidak bawa bekal, tidak ada yang kita persembahkan. Ya kalau kita contoh ibu-ibu, bapak-bapak, sama aja Jawa punya anak. Anak awak misalnya berdua, yang seorang pria dan seorang lain laki-laki. Sama kedua ya, sama lah ya kan. Anak nan tuko pai merantau ke Medan, nan mudo pai merantau ke Jawa. Tibu dinan merantau ke Jawa ku sagalo usau nyocubu gagal. Enak, gagal. Cuba manggalejan kalapun andapek malah modal lu tadi. Sebab biayanya pak minta jo kawak kirim jo dewa di kampung. Dela sekian lo lamo tak kai tujuh tarik akhirnya pun akhir cana kawak. Ya ma lah sekian awak cuba dirantau gagal jo sado sehingga belanja awak minta jo kaya kama dari kampung baru. Mungkin awak balik kampung balik banyak. Akhir jawab yo ku bantu itu dah pak adona pulang lah balik. Ongkos tu pulang dah dua kirim tiket jetnya. Ada anak awak, ia nak kirim lo dah tiket. Dah berhari sudah tiba lah anak di rumah. Dah angin nak tiwak nyambi anak berapa. Baru tu lah sekian lah mau pergi merantau dah ada nanti bawa pergi dah. Balang-balang kecewa kanak ni mana rantau ke luang je dah pedang ayah jangan. Bayangnya pulang balik. Enak. Tapi tiba dia anak nak merantau ke Medan Cakuyu mana berhasil lah punya rumah mewah, lah punya sekian petak toko, lah punya to gagah lo. Sekali waktu pulang lo nyo to gagahnya tu. Pulangnya to gagah. Nyo keluar dari itu nyo jijang lo tas je. Sabanda duduk di ada rumah. Enak. Hanya buka tas tadi. Eko baju mobalin tu ayah peci tu ayah koya aku perhiasan ko tu ama koma termasuk sepatu tinggi tumit gua pakai dama sadoyanya dah jadi malah guys sepatu tinggi tumit dua lihatnya no dah tanggung gembira awak menyambut anak kalau gembira awak dah sama je anak 6 bulan pertama aja kalau malah kecil mande anaknya kok iko baru anak ama ko nyanyi. Nak pulang pertama aja kau nak sadar. Itu mungkin anak apa? Enggak ada. Nanti ibu kau jadi ramah. Anak berhasil tu anak awak, anak gagal kau tu ada kan? Baku berbeda sambutan awak. Nanti kau adu bekal nanya persembahkan. Jadi tak itu lo sebenarnya ibu enak awak di dunia aku mencari bekal. Perjalanan awak jauh lain. Jangan nekat jawab tanpa bekal. Jangan nekat jawab. Jadi kena kenali diri awak sebenarnya. Pasti nanti kita kenal dengan Allah. Kadang-kadang awak tidak kenal Allah. Awak sibuk mencari rezeki. Tapi kita tidak kenal dengan Allah yang akan memberi kita rezeki. Apa nih? Padahal sumber-sumber rezeki itu bacalah ayat. Kita keliru memahami sebenarnya. Awak kadang-kadang mengejar sumber rezeki itu tergantung kepada modal, tergantung kepada usaha. Modal banyak yang kita miliki, ketekunan, kegigihan kita berusaha. Tapi kalau awak baca ayat agak calon. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki dari hal yang tidak diduga-duganya. Allah akan beri rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Jadi sebenarnya kunci-kunci rezeki itu apa? Pendekatan diri kita kepada Allah yang punya rezeki. Cuma kadang-kadang lah bekerja kok awak sibuk mencari rezeki dari Allah, tapi kita tidak kenal dengan Allah yang akan memberi kita rezeki. Nah, itu caranya kita mengenal Allah. Tanya diri awak kita. Pasti terasa oleh kita kebutuhan kita terhadap Allah.
Lalu yang Rasul, kita harus kenal dengan Rasul. Seperti tadi kita katakan di awal, kita beribadah ini harus sesuai dengan tuntunan sunnah. Sedikit bapak-bapak dan ibu. Akhir-akhir ini, kadang-kala sebahagian orang biasa saja bagi mereka meninggalkan yang sunnah-sunnah. Jangankan yang sunnah, malah yang wajib saja biasa saja bagi mereka meninggalkan. Tidak ada dia merasa bersalah sedikit pun, tidak ada merasa penyesalan dalam dirinya, tidak merasa berdosa malah. Kalau ini terjadi pada diri kita, berarti kita sudah ditimpa oleh musibah yang sangat besar. Selama ini kita menganggap musibah besar itu mungkin bencana alam, mungkin kematian, mungkin kemiskinan, kegagalan, tambah lagi corona sekarang ini. Itu yang kita anggap selama ini musibah besar. Tapi musibah besar itu terjadinya pada agama, pada diri kita. Makanya di antara doa Nabi apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Itu musibah terbesar. Jadi kok ada orang yang tidak puasa lah, biasa jadinya tidak ada rasa masalah sejarahnya. Enak. Kadang-kadang kan ada loh kawan kan, yang tidak puasa lama juga tidak ada rasa penyesalan, tidak ada merasa berdosa orang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tahu beda orang puasa dan orang tidak puasa. Beda seketika. Kalau orang yang berpuasa makan parak siang, kalau nanda puasa makan siang dalam parak, itu bedanya kan? Sekedar bedanya kan? Tidak ada rasa penyesalan dalam diri, itu musibah, musibah besar. Nah, jangankan yang sunnah-sunnah sekarang ini, sedangkan yang wajib saja biasa saja bagi orang meninggalkan. Apalagi zaman kini, Bu. Kalau kita tidak hati-hati, kita digiring untuk meninggalkan kewajiban kita secara besar-besaran. Contoh yang kita alami sekarang ini. Sekarang ini kalau ada di antara siswa atau anak-anak awak dan sekolah bersih tidak namanya pakai jilbab ke sekolah. Pihak sekolah kini kan tak bisa memaksakan. Itu aturan kini. Sementara menutup aurat kok sunnah kok atau wajib? Wajib satunya atau menutup aurat itu wajib. Kalau menutup aurat hukumnya wajib, berarti membukakan aurat haram kan begitu? Membukakan aurat haram. Nah, kalau kita banding-banding bagi mereka yang membuka-bukakan aurat dalam satu hari itu, kira-kira mana gadang dapat dosa atau dapat pahala? Kalau non wajib, anak lakukannya. Kalau dalam Ramadan kan ada puasa kan? Kalau di luar Ramadan, solatnya kan? Solat 5 kali sehari semalam, paling-paling memakan waktu 1 jam, taruhlah saja larang cak solat amat. Jadi awak berarti menjalankan kewajiban kita dalam satu hari. Kalau di luar Ramadan 1 jam solat, membukakan aurat berapa jam sehari. Cuma dulu ibu pengajian Aisyah dulu membanalanya. Akhirnya Ustaz nama malam jangan detong lalu Ustaznya ya tak lanya kan. Betong siang aja kan. Membanal aja Pak nama malam jangan detong lalu ya tak lanya kan. Betong siang aja berapa jam tu. Mengerjakan yang wajib hanya 1 jam, mengerjakan yang haram sekian jam. Enak.
awak dinilai berpandai-pandai. Ini kembali kepada persoalan tadi. Kita butuh dengan Rasul karena dialah yang menunjuki kita. Beliau yang memimpin kita. Makanya pekerjaan kita harus kita sesuaikan dengan sunnah yang sudah ditentukan oleh Rasul tadi. Ibu bapak-bapak, setiap pekerjaan kita baru bernilai ibadah sesuaikan dengan sunnah Nabi. Yang Rasul kita, apalagi Nabi Muhammad, kita bersyukur ibu bapak-bapak karena kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Kita ditakdirkan. Walaupun dulu kita tidak pernah minta. Ya Allah, kok kalah hijau ke dunia jadi umat Muhammad jelah kondak jangan tak dulu boleh itu dulu. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah jadi umat Muhammad. Istimewa kita umat Muhammad. Kita umat terakhir, umat belakangan, tapi dihisab di akhirat nanti kita yang duluan. Itu istimewa. Andaikan kita dihisab terakhir pula, kalau diurut dari umat Nabi Adam sampai nanti kepada umat Nabi Isa, baru kita umat Muhammad. Bilo katipu giliran awak. Bilo sampai giliran awak. So bagi seseorang yang banyak dosa, baru selesai proses berhisab memakan waktu. Enak. Ada yang berpuluh-puluh tahun malah. Itu perhitungan akhirat, bukan perhitungan dunia. Jadi sekali lagi syukur kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Kita diberi oleh Allah keistimewaan. Nah, kita di akhirat nanti duluan, walaupun kita umat belakangan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengenal Rasul kita, sama dari kita mengenal Allah. Tugas kita apa? Melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah dalam rangka ibadah. Lalu kita mengenal Rasul, kita sudah kenal. Ya. Tugas kita apa? Menjadikan Rasul itu uswah, contoh dalam hidup kita. Dalam segala hal. Jadi kita katakan di awal tadi kita dianjurkan banyak berselawat kepada Nabi. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, harinya kita berselawat. Selawat itu bukan hanya sekedar sampai di lidah. Kadang-kadang awak kan sampai di lidah tidak memahami apa yang kita baca, tidak memahami apa yang kita ucapkan. Kalau menyebut awak bisa. Satu contoh Pak yang awak pahami. Kawan, kita dalam hidup ini harus seimbang antara dunia dan akhirat rancang. Tapi yang betul-betul seimbang dunia akhirat di antara kita siapa? Kalau awak ya lebih. So kalau kita seimbang dunia akhirat, dikasih oleh Allah waktu 24 jam, 1 hari 1 malam, berarti 12 jam untuk dunia, 2 jam untuk akhirat. Kalau bantu itu baru namanya seimbang. Tapi Allah bantu itu bu, ada kan? Untuk lalok itu berhabis hari. Untuk tidur saja 8 jam. Untuk lalok jadi 8 jam. Dulu kita masuk lo lalu sambil mendengar ceramah ada kan? Lalu mereka itu kan? Nah, jadi makanya ibu kita sesuaikan, jadikan Rasul itu sebagai tauladan kita. Kalau kita sudah kenal dengan Rasul, timbul kecintaan, kita contoh, kita tauladani dalam segala hal. Kadang-kadang kita lebih mengagungkan orang-orang yang tidak kita kenal malah ketimbang mengagungkan Rasul.
ya, yang harus kita tauladani sebagai umat Muhammad tadi. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang sampaikan tadi barangkali sekedar pengantar, kita cukupkan hingga itu. Mungkin kita mengharapkan nanti kita banyak diskusi.